Pernah nggak sih Anda lihat sebuah saham yang kalau dilihat angkanya kelihatannya sempurna banget, tapi kok ada sesuatu yang bikin ragu? Nah, itulah dilema PT Salim Infomas Pratama atau yang kita kenal sebagai SIM. Di satu sisi keuangannya itu juara, tapi di sisi lain ada bayang-bayang kontroversi yang ngikutin. Yuk kita coba bedah kedua sisinya. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita lihat dulu kenapa SIM ini bikin banyak investor kepincut. Jelas karena angka-angkanya yang luar biasa. Terus kita masuk ke bagian yang lebih ribet nih, yaitu soal isu keberlanjutan. Habis itu kita intip gimana cara SIM merespons semua tekanan ini dan posisi mereka yang serba salah antara tuntutan global dan kebutuhan lokal. Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan utamanya. Semua ini artinya apa buat Anda sebagai seorang investor? Oke, kita mulai dari yang paling menarik dulu ya, sisi cerahnya. Jujur aja, angka-angka keuangan SIM ini jadi alasan utama kenapa perusahaan ini jadi kesayangan banyak analis. Bayangin aja, cuma dalam 9 bulan pertama di tahun 2025, laba bersih SIM itu meroket hampir 76% dibanding tahun sebelumnya. Ini gila sih. Pemicunya? Ya, permintaan yang lagi kenceng-kencengnya dan harga komoditas yang tinggi. Angka yang bikin ngiler kan? Nah, performa gila-gilaan tadi tentunya bikin para analis kayak Pak Navan Aji Gusta ini pede banget buat ngasih rekomendasi beli. Mereka lihat sentimen buat minyak sawit mentah atau CPO ini masih bakal positif terus ke depannya. Dan disinilah letak peluang besarnya. Menurut salah satu analisis nilai intrinsik, saham SIM ini dianggap undervalued. Artinya apa? Artinya harga sahamnya sekarang ini bisa jadi 56% lebih murah dari nilai yang seharusnya. Potensi keuntungannya jelas gede banget. Tapi ini bukan cuma soal laba bersih aja loh. Pendapatan kotornya atau top line-nya juga naik gila-gilaan. Lebih dari 32% di periode yang sama. Jadi kalau kita lihat murni dari sisi finansial, ceritanya kelihatan solid dan meyakinkan banget. Angka-angka tadi emang kelihatan super kinclong. Tapi, seperti yang kita tahu ya, dalam investasi itu, angka seringkali bukan satu-satunya cerita. Semua kinerja finansial SIM yang keren ini terjadi di dalam sebuah industri yang bisa dibilang salah satu yang paling disorot dan kontroversial di dunia, industri kelapa sawit. Sekarang, yuk kita balik koinnya dan lihat sisi yang lain. Karena di balik semua keuntungan fantastis itu, SIMGIG juga harus berhadapan sama tantangan yang serius banget soal isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang sering kita sebut ESG. Iya, ini dia. Berbagai laporan dari lembaga pengawas itu menyoroti isu-isu yang cukup berat terkait grup usaha SIM. Mulai dari tuduhan soal perburuhan sampai pertanyaan tentang kepemilikan lahan yang katanya kurang transparan. Ini jelas jadi sebuah resiko reputasi yang nempel banget di perusahaan. Nah, karena dapat tekanan dari mana-mana, gimana dong respons SIM? Tentu mereka nggak tinggal diam. SIM udah membangun sebuah strategi publik yang sangat luas, yang fokusnya ke keberlanjutan dan transparansi. Coba kita intip buku panduan resmi mereka. Jadi, kalau kita baca laporan keberlanjutan mereka, strateginya itu dibangun di atas 2 pilar utama. Pertama, inovasi di sumber bahan baku, ini digambarin lewat benih-benih unggul dari pusat riset mereka sendiri. Kedua, penggunaan teknologi canggih dalam operasional, contohnya pakai drone buat mantau ribuan hektar area tanam ulang. Nah, ini nih salah satu poin paling penting dari strategi mereka. Klaim ketertelusuran 100%. Kenapa ini penting banget? Soalnya gini, di pasar global, pembeli-pembeli besar apalagi dari Eropa, itu nuntut buat tahu persis minyak sawit yang mereka beli itu datang dari kebun mana. Ini buat mastiin nggak ada penebangan hutan. Jadi klaim ini adalah jawaban langsung SIM buat tekanan pasar internasional. Gak cuma soal traceability, SIM juga nunjukin kemajuan mereka di area lain. Misalnya, soal sertifikasi ISPO. Ini standar wajib dari pemerintah Indonesia dan juga penggunaan energi terbarukan yang tinggi di pabrik-pabrik mereka. Ini semua adalah langkah-langkah konkret yang mereka tunjukin ke publik sebagai bukti komitmen. Tapi, semua usaha internal buat jadi lebih hijau ini nggak terjadi di ruang hampa ya. Kenyataannya, perusahaan ini kayak lagi ditarik-tarik dari dua arah yang berlawanan. Mereka ada di posisi yang sulit banget. Jadi, di satu sudut ada negara-negara maju kayak Uni Eropa dan Amerika Serikat yang bikin aturan super ketat, nuntut produk harus bebas deforestasi. Tapi di sudut lain, ada negara produsen kayak Indonesia yang prioritas utamanya adalah pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan dalam negeri. Beda banget kan prioritasnya?
Contoh paling nyatanya apa dari prioritas lokal? Ya, mandat B50 ini adalah kebijakan pemerintah yang bakal ngejamin permintaan domestik buat CPO si inti itu jadi super besar. Bisa dibilang, ini mengalihkan fokus mereka dari yang tadinya ekspor, sekarang lebih ke pasar dalam negeri. Oke, jadi semua pembahasan ini akhirnya membawa kita balik lagi ke teka-teki utamanya. Sebagai seorang calon investor, gimana caranya kita menimbang dua realitas yang kelihatannya saling bertolak belakang ini? Lucunya, perbedaan cara pandang ini kelihatan banget di pasar. Investor retail biasanya frustrasi. Duh, ini laporan keuangannya bagus banget. Kok harga sahamnya jalannya kayak siput sih? Tapi di sisi lain, investor institusional atau yang kakap justru suka karena mereka ngelihat SIM ini sebagai saham defensif, aset yang stabil, aman, dan bisa diandalkan pas pasar lagi gonjang-ganjing. Jadi, inilah inti dilemanya. Di satu sisi, kita punya perusahaan yang secara finansial itu monster, kuat banget, dan harganya berpotensi murah. Tapi di sisi lain, perusahaan ini terjebak dalam jaring politik keberlanjutan global yang super rumit, dengan risiko reputasi yang nggak main-main. Pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua sebagai investor modern. Di dunia yang sekarang menuntut kita cari untung sekaligus pegang prinsip, gimana cara kita mengukur nilai sejati sebuah perusahaan? Nah, jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.